Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang pandemi corona ini benar-benar membawa banyak cerita. Ada yang hanya terkena tipes, namun berita yang beredar malah dikatakan positif corona. Ada pula petugas kesehatan yang meninggal namun jenazahnya ditolak warga ketika akan dimakamkan. Bahkan, berita dibebaskannya para napi dan koruptor yang tentu saja menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Begitupun dengan jalan-jalan di perkampungan. Sekarang ini diberlakukan karantina wilayah. Di sana-sini tutup dan hanya bisa melewati satu pintu. Orang asing yang melintas pun wajib disteril terlebih dahulu. Apalagi warga yang pulang dari luar kota, Jakarta khususnya, wajib dikarantina. Tentu semua demi keamanan bersama, agar wabah ini segera padam. Pemberlakuan karantina wilayah juga terjadi di desaku. Akses menuju desa tetangga terpaksa harus ditutup untuk sementara waktu. Maka, siapapun harus memutar untuk menuju desa tetangga. Padahal jalan di desaku hanya jalan terdekat di jalan raya menuju desa-desa sebelah. Akses satu pintu itu pun kami jaga secara bergiliran. Semua mendapat giliran. Dan tentu saja, kami menjalankan piket itu dengan senang hati. Apalagi dengan dibebaskannya napi-napi yang mungkin kembali membuat ulah. Tentu saja kewaspadaan kami menjadi berlipat-lipat. Malam Jumat itu tiba giliranku piket. Bersama 4 orang tetanggaku, adalah Widi alias Wiwit, Purnomo alias Ipung, Widodo alias Dodo, Parimin alias Mince, serta aku sendiri. Parimin alias Mince bukanlah seorang waria. Nama panggilan itu disematkan karena dia takut atau mungkin jijik dengan hewan bernama kodok. Benar-benar fobia, maka nama itu pun disematkan kepadanya. Laki-laki kok takut kodok? Ya bukan Parimin namanya, tapi Mince. Begitulah awal mula nama itu disematkan. Meski begitu, Parimin menyadari bahwa ia benar-benar fobia terhadap hewan itu. Maka ia tidak marah dengan julukan Mince kepadanya. Malam belum terlalu larut, tapi jalanan sudah sepi. Aku memandang langit nun jauh di sana. Mendung tipis bergelantungan tersapu angin kesana kemari. Di satu sisi tampak mendung itu menebal, seakan tidak kuat lagi menahan beban, dan angin segera pulang ke pangkuan bumi. Tidak nampak orang-orang yang biasanya berlalu lalang, sekedar mencari angin atau nongkrong di warung angkringan. Suasana itu membawa kami semakin melangut. Masing-masing memainkan ponselnya, tenggelam dalam angan dan hayalan sendiri-sendiri. Double kill. Namun lama-kelamaan, jenuh juga memainkan ponsel. Aku menyalakan sebatang kretek. Kutawari para tetanggaku itu. Hanya Wiwit yang menerima tawaranku, sedang yang lain mengeluarkan rokok dari saku masing-masing.
Obrolan itu berlanjut dengan berbagi cerita seram sebagai obat kantuk. Belum lama ini aku mengalami kejadian aneh, malah seram kalau menurutku. Ipung membuka cerita. Dia melanjutkan. Ketika itu, dia sedang lembur sendirian untuk mengerjakan laporan bulanan di kantor. Sekilas, kursi di sebelah meja teman kantornya seperti bergeser. Tapi ketika ditengok, kursi itu diam saja. Saat dia kembali fokus ke layar komputer, kembali kursi itu seperti bergerak. Dan saat ditoleh lagi, kursi itu benar-benar bergeser seperti dibuat mainan. Yang kemudian disusul aroma wangi bunga kamboja bercampur kapur barus. Dan tidak lama kemudian muncul seorang perempuan berpakaian putih mulus dengan rambut sepinggang yang hanya berdiri di samping kursi tersebut. Dengan perasaan campur aduk, Ipung pun langsung berlari meninggalkan kantor, tidak peduli dengan komputer yang masih menyala. Sekarang kalau diharuskan lembur, aku minta ditemani salah satu rekanku. Tutur Ipung mengakhiri ceritanya sambil mengeluarkan asap rokok dengan perlahan. Berarti kantor jenengan ya angker ya mas? Saat Wiwit sambil mematikan rokok di asbak, yang kemudian juga mulai menceritakan pengalamannya bertemu Demit. Saat itu, dia yang tukang ojek online mendapat penumpang seorang perempuan. Meskipun bertepatan dengan azan maghrib, dia tetap meluncur bersama perempuan itu. Gadis cantik dengan rambut tergeres bahu yang enak diajak ngobrol di sepanjang perjalanan. Tidak ada sesuatu yang aneh. Hanya waktu itu rasanya sangat dingin, padahal tidak hujan. Tapi lambat laun, Wiwit mulai merasakan kalau perjalanan itu terasa lama. Padahal biasanya sampai di tujuan itu sekitar 20 menit. Tapi saat terdengar azan Isya, belum juga sampai. Hal itu membuat Wiwit cemas, hingga ia tersadar dengan apa yang ada di kanan kiri jalanan. Yang terlihat hanyalah kebun tebu. Saat dalam kebingungan itu, sang gadis menyolek pundaknya sambil berkata kalau dia sudah sampai tujuan. Gadis itu kemudian membayar dan berjalan menuju tengah perkebunan. Wiwit yang menyorot pakai lampu motor gemetar ketakutan karena punggung gadis itu bolong hingga kelihatan tulang juga darah yang bercampur belatung di dalamnya. Ditambah tawa cekikikan yang menggema membuatnya semakin ngeri. Begitu si Mbak hilang, tiba-tiba datang hujan deras. Aku nekat menerobos karena takut kalau gadis itu kembali lagi. Dan saat tiba di jalan raya, ternyata tidak ada hujan sama sekali. Pakaianku juga tidak basah. Tutur Wiwit mengakhiri ceritanya. Makanya kalau maghrib itu istirahat dulu. Terus apa uangnya juga beneran mas? Tanya aku dengan perlahan. Uangnya jadi daun kering, terus tak bakar daripada nanti jadi masalah, jawab Wiwit dengan gemetar. Sepertinya dia terlarut dalam ceritanya sendiri. Kami lantas diam sejenak, melihat suasana sekeliling. Ketika kami rasa aman, kembali kami mulai cerita tentang hantu yang menjadi pengalaman pribadi masing-masing. Mas Dodo yang terkenal dengan rumahnya yang angker mulai berkisah seputar kejadian di rumahnya itu. Yang selalu dia ingat adalah saat dia ngecek pipa pralon sanyo di sumur belakang rumah.
Saat sedang sibuk-sibuknya, tiba-tiba muncul seorang nenek yang berjarak sekitar 2 meter berdiri membelakanginya. Wujudnya tidak begitu menyeramkan. Ternyata berwujud tengkorak yang tertutup rambut. Itu membuat Mas Dodo ketakutan dan membuatnya hanya terdiam. Semua persendiannya kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Dan ketakutan itu memuncak ketika terdengar suara anak-anak, yang kemudian kepala nenek itu lepas, menggelinding ke arah anak-anak itu. Kepala itu dibuat mainan oleh mereka. Di akhir cerita, Mas Dodo menghisap dalam-dalam rokoknya. Bersamaan Mas Dodo mengakhiri ceritanya, hujan rintik-rintik tipis mulai turun. Suasana semakin sepi, terbenam oleh ketakutan akan wabah yang menakutkan. Memang benarlah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Setidaknya itulah yang bisa diambil hikmahnya. Mas Minja belum pernah ketemu hantu? Ipung bertanya, memecah kesunyian. Lah kok hantu, Mas? Ketemu kodok saja semaput kok. Wiwit menimpali dengan bercanda yang membuat kami semua tertawa. Setelah tenang, Mas Minja yang seorang penjaga salah satu sekolah itu mulai bercerita. Waktu itu menjelang maghrib, di mana anak-anak selesai latihan pramuka. Dengan segera, dia mengecek seluruh kelas dan mulai mengunci pintu. Setelah semua pintu terkunci, tiba-tiba seorang siswi setengah berlari menuju salah satu kelas. Siswi itu tidak mengenakan pramuka, tapi berseragam sekolah putih abu-abu. Langsung saja, Mas Minja menuju siswi tersebut, yang katanya ada barang penting yang ketinggalan di kelas. Begitu pintu dibuka, siswi ini langsung masuk kelas. Mas Minja tidak ikut masuk, tapi menunggunya di teras. Perasaannya mulai aneh ketika siswi tersebut cukup lama berada di dalam. Akhirnya dia masuk. Terlihat siswi tersebut menghadap tembok yang mengarah di belakang kelas. Segera Mas Minja memanggilnya, tapi anak itu tidak menjawab. Dia tetap berdiri pada posisinya. Karena azan maghrib sudah berkumandang, Mas Minja mendekati siswi itu. Dia hanya ingin tahu tujuan anak itu yang tidak segera pulang. Saat hampir sampai, tiba-tiba anak itu melayang terus menembus tembok, benar-benar menghilang. Dan berbarengan dengan itu, salah satu pastor pahlawan wanita tiba-tiba tertawa keras dan membuat Mas Minja langsung berlari terbirit-birit. Akhirnya aku mengajak anakku untuk mengunci pintu kelas tersebut. Mas Minja mengakhiri ceritanya sambil menyulut sebatang rokok. Sebelumnya, apa ada hal aneh yang pernah terjadi pada siswa di kelas itu, Mas? Tanya Mas Dodo. Sebelumnya aman, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada hal yang mengkhawatirkan, jawab Mas Minja. Obrolan kami yang bertemu makhluk halus rupanya membuat waktu berjalan terasa sangat cepat. Para tetanggaku itu dengan antusias saling berbagi cerita. Dan senang hati, aku menjadi pendengar setia saja. Iya, karena akulah yang belum pernah mengalami kejadian aneh atau bertemu makhluk halus, maka aku tidak bisa ikut menceritakan pengalamanku. Tepat tengah malam, gerimis mulai reda. Kami bersepakat untuk membagi tugas. Aku dan Mas Minja mendapat jatah pertama untuk berkeliling. Kami berdua segera menyusuri jalanan desa yang sepi. Mas Minja berjalan dengan ketegangan luar biasa. Rasanya bukan karena demit atau memedi, tapi karena katak sawah yang berlompatan di pinggiran jalan.
Berbekal senter masing-masing, kami mengawasi jalan yang kami lalui. Kembali terdengar lolongan anjing yang saling bersahutan. Suara itu memang terdengar lirih, namun mengiang jelas di ujung telinga. Saat aku bertanya pada Mas Mince, dia selalu menjawab tidak mendengar suara apapun, kecuali binatang-binatang malam. Di ujung jalan merupakan sebuah pertigaan. Bila mana ke kanan, akan menuju kuburan. Bila mana ke kiri, maka akan melewati sebuah gudang yang sudah lama tidak dipakai. Si pemilik memang berencana untuk membongkar gudang itu. Bukan saja karena takut menjadi sarang memedi, namun pasti karena sudah terbukti bahwa gudang itu menjadi sarang ular-ular berbisa. Bahkan sekelas king cobra pernah ditemukan di sana. Kita balik saja ya, Mas. Mas Mince berkata dengan nada memelas. Terserah Mas Mince sajalah. Kita muter lewat gudang, terus balik pos lewat rumah Mbak Senuk saja, balas Mas Mince lagi. Mbak Senuk adalah seorang janda beranak satu di desa kami. Kecantikannya menjadi buah bibir. Sehari-hari ia berjualan sayur mayur di pasar. Suaminya meninggal setahun lalu karena sakit. Kami pun melewati bangunan gudang yang terlihat angker itu. Aku terkaget saat Mas Mince berteriak ketakutan karena seekor katak bangkong singgah di kakinya. Tanpa menoleh ke arahku, Mas Mince segera ngeloyor pergi, mendahuliku yang masih terpingkal karena melihat tingkahnya saat ketakutan. Mas Mince sudah menghilang di balik tikungan dekat rumah Mbak Senuk. Bulu kuduku berdiri ketika sayup-sayup terdengar suara lirih meminta tolong. Tolong, Mas. Aku celingukan mencari arah suara itu. Entah mengapa tiba-tiba perasaanku menjadi tidak enak. Ada semacam rasa resah disertai bergidik. Suara minta tolong itu lebih jelas terdengar. Tolong. Aku yakin kalau suara itu berasal dari sekitaran gudang. Aku mengambil sebatang besi yang berserakan di sana, berjaga-jaga seandainya ada sesuatu yang berbahaya. Sebenarnya aku tidak menyusul Mas Mince untuk mengabari teman-teman di pos, namun rasa penasaran terlanjur timbul. Aku mendekat ke arah gudang, di mana suara lirih itu masih terdengar, seperti seorang perempuan yang sedang disandra, lalu meminta tolong karena dianiaya. Semakin merinding saja kurasakan. Aku berjingkat pelan. Suara itu semakin jelas terdengar. Tolong, Mas. Ya, suara itu berasal dari dalam gudang. Aku sedikit mengumpat karena nyala senter yang tiba-tiba redup. Apalagi mengingat kalau di gudang itu banyak sekali ular berbisa. Bahaya sekali, pikirku. Meskipun yang tampaknya remang-remang, aku tetap masuk ke dalam gudang, melewati isi gudang yang berantakan luar biasa. Aku kembali tertegun ketika sampai di tengah gudang. Tidak kutemui siapapun di sana. Sepi, membuat bulu kuduku semakin merinding. Kembali, aku terkejut luar biasa ketika dari arah belakang suara itu kembali terdengar. Tolong, Mas. Aku menoleh, kulihat dengan lebih cermat suasana dalam gudang di malam itu. Jelas saja, gudang itu sangatlah gelap. Hanya lampu senterku yang redup yang menyorot di setiap sudut ruangan. Terdengar suara itu dari almari besi yang berada tepat di pojokan. Dengan hati-hati, aku menuju ke sana. Ku amati almari besi itu, lalu mulai memeriksanya.
Tolong aku, Mas. Tolong. Seketika, aku menoleh ke arah kananku. Kuarahkan cahaya senter ke arah sumber suara. Pada saat itulah, lututku segera bergemetaran. Mulutku pun terkunci. Bagaimana tidak, yang kulihat di sana adalah sesosok pocong dengan wajah dan kain kafan yang berlumuran darah. Tolong, lepas tali pocongku, Mas. Sedetik dua detik aku tidak bisa menggerakkan badan. Kaku sekali rasanya. Terlihat begitu ngeri saat pocong itu bergerak-gerak. Tiba-tiba pocong itu mulai meloncat ke arahku. Seketika kesadaranku mulai kembali pulih. Tanpa peduli banyak barang berserakan, dengan sekuat tenaga, aku pun nekat menerobos. Yang penting lari, yang penting keluar dari gudang itu. Maka meski harus terantuk besi, entah kursi, atau entah apapun, bahkan sesekali kepalaku terpaksa harus beradu dengan benda-benda yang berserakan di sana, aku tetap berlari. Tolong aku, Mas. Tolong. Aku tidak lagi memperdulikan suara itu. Aku telah berhasil keluar dari gudang. Lalu sekuat tenaga berlari ke arah pos. Mataku sudah mulai berkunang ketika dari jarak beberapa meter, aku melihat Mas Minjo, Mas Dodo, Ipung, dan Wiwit berdiri di pos seperti kebingungan melihatku berteriak-teriak histeris. Setelah itu, entah apa yang terjadi. Aku tidak tahu karena semuanya gelap. Keesokan paginya aku baru tersadar. Kurasakan perih pada kepala dan sekujur badan. Banyak luka rupanya. Bapak, ibu, dan kakakku terlihat lega melihatku. Rupanya sudah ada beberapa warga juga yang berada di kamarku. Sejenak semua lupa bahwa kami sedang tidak boleh berkerumun. Setelah kesadaranku pulih, aku pun bisa menceritakan kejadian semalam. Kali ini, mereka mendengarkanku dengan seksama, menyimak dengan khidmat apa yang menimpa aku. Dan kali ini, setelah semalam aku menjadi pendengar setia, tiba juga giliranku menjadi pencerita. Cerita yang sejujurnya sangat tidak ingin aku alami. Namun akhirnya, aku benar-benar menyadari bahwa mereka memang ada. Pagi ini, aku hendak mengunjungi nenek yang tinggal di daerah Sukabumi. Aku disuruh ibu untuk menjenguk nenek yang kurang enak badan. Memang selama ini, nenek hanya tinggal bersama Mang Kosim, pamanku yang masih saja membujang. Dari pamanku juga ibu mendapat kabar tentang nenek yang kurang enak badan. Sebenarnya beliau mengharap ibu yang datang, mungkin saja rindu. Namun karena ibu masih banyak kesibukan, maka aku yang disuruh ke sana. Karena perjalanan jauh, aku memutuskan untuk pergi pagi agar tidak kemalaman. Mengingat lokasi kampung nenek yang jauh dari pusat kota, juga jauh dari jalan raya. Jangan lupa beritahu pada nenekmu kalau ibu belum bisa menjenguk.
Mungkin 2 minggu lagi baru bisa datang. Ucap ibu berpesan. Begitu semua siap, berangkatlah aku menuju terminal. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, akhirnya sampai juga ke lokasi nenek tinggal. Dari lokasi turun angkot, aku harus menempuh dengan berjalan kaki sekitar 20 menit lagi. Cukup jauh memang. Sebenarnya ada transportasi ojek menuju ke sana, di mana para ojek beroperasi hanya sampai asar saja. Namun siang ini, aku lebih memilih berjalan kaki, sambil mengenang masa lalu saat ayah maupun ibu menggendongku melewati jalan setapak ini. Aku menikmati pemandangan yang indah, serta persawahan yang tampak membuka terhampar luas. Di tengah perjalanan aku mempercepat langkah kakiku, mengingat harus melewati rumpun bambu yang berada di kiri kanan jalan. Yang setelahnya adalah pemakaman warga kampung. Sebuah pemakaman cukup luas, dengan pohon kepoh besar berdiri kokoh di tengahnya. Aku masih teringat, dulu setiap kali melewati tempat ini, ayah selalu menyuruhku untuk memejamkan mata. Dan itu pasti kulakukan sambil mendekap erat tubuh ayah. Yang kemudian, beliau menutupi tubuhku dengan sarung. Menurut beliau, aku akan sawanan jika melihat nisan-nisan di sana. Aku terus melangkah dengan cepat. Sepoi angin membawa suara khas dedaunan bambu yang saling bergesekan. Terdengar sangat mencekam. Suasana yang sepi membuatku cukup tegang. Meski di siang hari, namun sangatlah menakutkan. Saat semakin dekat dengan pemakaman, tercium samar bau bunga setaman terbawa angin. Aku yang merinding memberanikan diri menengok kiri dan kanan, dan tampak ada kuburan baru dengan tanah dan bunga yang masih segar. Pastilah bau bunga berasal dari kuburan tersebut. Namun dengan cepat aku membuang pandanganku menuju ke arah pohon kepoh, di mana terlihat burung gagak bertengger di sana. Meski agak jauh, namun jelas kalau burung tersebut menatap tajam ke arahku, seakan menyuruhku agar lekas berlalu dari situ. Beberapa detik kemudian, burung hitam pekat itu terbang menuju ke atas nisan kuburan baru. Burung itu pun terdiam di sana. Dan jantungku berdetak kuat saat secara tiba-tiba nisan itu tenggelam ke tanah. Aku yang semakin ketakutan segera mempercepat langkah, tidak lagi peduli dengan burung gagak yang tak kemana. Dengan setengah berlari, akhirnya tibalah aku di rumah nenek. Rumah panggung tradisional dengan atap rumbia dan dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Suasana tradisional sangat terasa dan kental sekali di rumah nenekku. Begitupun di sekitar perkampungan. Hanya ada beberapa rumah saja yang menggunakan tembok, selebihnya masih bangunan tradisional. Nek, Nenek, ucapku sambil mengetuk pintu. Nampak Mang Kosim keluar dari dalam. Dia pun langsung menyambut kedatanganku dengan sukacita. Lelaki tambun itu berbahasa basi sejenak, dan tanpa menunggu banyak waktu, dia mengajakku menuju kamar nenek. Tampak nenek dalam keadaan lemah terbaring di balik kamar. Setelah bersalaman, aku duduk di dekat beliau sambil memijit tangannya. Mana ibu kamu, Din? Tanya nenek dengan suara yang agak serak. Aku menjawab seperti kemauan ibu. Terlihat ada raut kecewa di wajah nenek. Mungkin kerinduan akan anak perempuan satu-satunya sedang dirasakan, dan itu butuh waktu 2 minggu lagi barulah terbayarkan. Senja berganti malam. Hawa dingin dan suasana sunyi kampung mulai terasa. Bersama Mang Kosim, aku duduk di teras dengan berselimut sarung. Kami saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing, juga membicarakan tentang nenek yang mulai renta dan terjauh dari anak-anaknya. Mang Kosim menceritakan tentang keluh kesah nenek selama ini, yang berharap di masa rentanya selalu berdekatan dengan anak-anak. Dalam suasana obrolan yang menjurus serius, kami dikejutkan dengan suara aneh.
terdengar bunyi seseorang sedang menyeret-nyeret pelepah kelapa kering. Jelas sekali terdengar berisik di samping rumah. "Mang, suara apa itu?" tanya aku pada Mang Kosim. Namun tidak ada tanggapan darinya. Dia masih menajamkan pendengaran mencoba memastikan. Akhirnya kami putuskan menengok ke samping rumah, mencari suara tersebut. Namun tidak ada seorang pun yang lewat di sana. Dengan cahaya lampu temaram juga tidak nampak jejak pelepah yang terlihat. Suara itu pun tiba-tiba saja lenyap. Dalam keanehan itu, angin kencang mendadak datang. Saat kami hendak kembali ke teras, "Bobonyar, kapo anyar mori anyar. Bobonyar, kapo anyar mori anyar. Bobonyar, kapo anyar mori anyar." Mendengar suara itu, kami menjadi merinding. Hingga muncullah seseorang kakek berjalan di depan rumah. Dan rupanya kakek itulah yang sedang bersenandung. "Bobonyar, kapo anyar mori anyar. Bobonyar, kapo anyar mori anyar. Bobonyar, kapo anyar mori anyar." Mang Kosim yang penduduk asli sana jelas paham siapa kakek tersebut. Tapi melihat penampakan itu, dia justru seperti tidak bisa bergerak sama sekali. Wajahnya penuh ketegangan dan tampak nafasnya memburu ketakutan. Ada yang tidak bisa diutarakan, dan aku hanya terdiam ikut terhanyut dalam ketidakjelasan itu. Kami semakin merasa ngeri saat terdengar lolongan anjing sangat nyaring. Dan terkejutlah kami saat si kakek itu mendadak menghilang. Yang kemudian muncul sosok pocong berdiri tegak di tempatnya. Pocong tersebut terlihat lengkap dengan kapas yang masih menutupi muka, hidung, dan matanya. Namun setelah kuperhatikan dengan seksama, itu bukanlah kapas, melainkan kapuk yang melekat. Melihat kejadian itu, seketika aku langsung mematung. Kakiku gemetar dan pandanganku semakin kabur. Ku pegang erat lengan Mang Kosim yang juga gemetaran. Tapi tidak tahu apa yang mesti kami lakukan. Hanya berharap semoga pocong itu tidak mendekat dan tidak membuat kami celaka. Sebentar kemudian semua berakhir di saat muncul 3 orang peronda menyadarkan kami dari ketakutan. Yang secara tiba-tiba pocong itu pun lenyap dengan sendirinya. "Ada apa, Mang?" tanya salah seorang peronda. Kami yang masih diliputi ketegangan belum mampu menjawab pertanyaan itu. Setelah cukup tenang, barulah Mang Kosim menceritakan tentang apa yang kami lihat. Seorang dari RW sebelah yang meninggal kemarin. Pantas saja, begitu melihat si kakek, wajah Mang Kosim langsung pucat pasi. Dan berlanjut munculnya pocong mengerikan yang membuat Mang Kosim bertambah lemas. Ketiga peronda itu ikut ngeri mendengar cerita Mang Kosim, yang kemudian salah satu di antara mereka buka suara tentang kematian Pak Karta. Menurut kabar yang didengar dari mulut ke mulut, Pak Karta meninggal karena dibuat oleh seseorang, atau lebih jelasnya karena diserang secara gaib. Pak Karta yang seorang belantik hewan terus bersaing menjajakan ternak dagangannya, termasuk juga hewan ternak para pedagang lain. Masalah timbul karena suatu hari di pasar hewan, dia mendapat seorang pembeli yang kemudian langsung menyetujui harga satu sapi milik kawannya. Tanpa sepengetahuan dia, ternyata sapi tersebut sebelumnya telah ditawarkan oleh Bandi, salah satu pesaingnya, dengan harga lebih tinggi. Dan secara kebetulan, pembeli tersebut adalah tetangga Bandi. Karena merasa dirugikan cukup banyak, akhirnya timbullah pertikaian di antara mereka. Namun di hari itu, belum ada perseteruan yang terlihat. Hingga kejadian berulang di pasaran berikutnya dan berikutnya lagi, di mana Pak Karta selalu membuat Bandi pulang tanpa hasil. Pak Karta sering membanting harga lebih murah, sehingga para langganan Bandi beralih. Dia memilih mengambil untung tipis namun laris,
berbeda saat sebelum terjadi perselisihan. Tapi disitulah timbul rasa marah dari Bandi yang kemudian disalurkan lewat jalan hitam. Sebelum meninggal dunia, Pak Karta dinyatakan sakit liver oleh pihak rumah sakit, yang semakin hari keadaannya semakin memburuk. Hingga dalam waktu seminggu perawatan, pihak rumah sakit pun angkat tangan. Pihak rumah sakit menyuruh membawa pulang Pak Karta, dan pihak keluarga disuruh menuntun agar lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Selama berada di rumah, bermacam pengobatan sudah dilakukan. Beberapa dukun dan kiai kondang sudah didatangi, namun belum juga membuahkan hasil. Malahan, kondisi Pak Karta semakin memprihatinkan. Perutnya semakin membesar, tubuhnya melepuh dengan kulit pecah-pecah. Dari hal itu muncullah anggapan warga bahwa Pak Karta sedang dikirim guna-guna. Dan prasangka itu diperkuat dari para dukun yang juga mengatakan hal tentang ilmu hitam. Pada akhirnya, Pak Karta pun berpulang tepat pada malam Selasa Kliwon. Karena pihak keluarga merasa malu akan kondisi Pak Karta yang sangat hancur, malam itu juga acara memandikan dan mengafani dilakukan secara tertutup. Bahkan mereka tidak melibatkan Pak Modin maupun sesepuh desa dalam melaksanakan hal itu. Di keesokan hari, memandikan juga menghafani tidak lagi dilaksanakan. Pak Modin sudah menawarkan, namun pihak keluarga memilih langsung dilakukan acara yang dilanjutkan pemberangkatan jenazah. Tidak ada yang aneh saat pemakaman, semua berjalan lancar dan baik-baik saja. Terus, apa hubungannya dengan yang kami lihat? Tanyaku setelah peronda itu selesai bercerita. Kami semuanya terdiam, saling menerka tentang misteri Pak Karta. Namun hanya jawaban tidak pasti yang berada di benakku, dan semoga apa yang kulihat tidak lagi terulang di malam berikutnya, karena aku akan berada di kampung ini cukup lama. Kekhawatiranku ternyata benar. Malam-malam berikut, teror pocong Pak Karta berlanjut. Bukan hanya aku saja yang dihantui, para peronda juga beberapa warga menemui hal yang sama. Meski tidak menyakiti, namun membuat warga gempar. Mereka merasa tidak nyaman dengan teror tersebut. Para warga merasa cemas pada anak-anak yang masih rapuh mentalnya, karena sudah ada 2 anak yang sakit akibat melihat penampakannya. Penampakan sosok pocong itu selalu diawali dengan hal yang sama, yaitu munculnya suara yang sama persis dengan yang aku dengar, lalu diikuti dengan datangnya Pak Karta. Setelah beberapa saat, sosok Pak Karta menghilang dan berganti wujud pocong, di mana pocong tersebut masih lengkap dengan kabut di sekitaran wajah. Dan kabut itulah yang menjadi perbincangan. Warga menduga ada yang tidak beres dengan jasad Pak Karta. Mereka merasa ada yang kurang dalam hal penanganan mayat. Prasangka itu diperkuat dengan Pak Modin yang tidak ikut andil pada jasad. Tentu pihak keluarga bukanlah orang yang ahli dalam mengurus mayat. Setelah memperingati 7 hari Pak Karta, pocong itu masih saja bergentayangan, yang akhirnya beberapa sesepuh kampung melakukan diskusi tertutup. Pertemuan yang dilaksanakan di rumah Pak Modin itu juga melibatkan pihak keluarga almarhum, termasuk Nyi Murtina, istri Pak Karta. Tidak ada yang tahu pasti tentang keputusan dari pertemuan itu. Namun yang pasti, keesokan harinya seusai sholat Jumat, dibongkarlah makam Pak Karta. Pembongkaran tersebut tidak melibatkan banyak warga, namun hanya para sesepuh yang didampingi pihak keluarga saja. Setiap kali warga yang hendak melihat, mereka diusir oleh satpam desa yang ikut terlibat di sana. Meski begitu, masih saja ada warga yang bersikeras untuk masuk area pemakaman, termasuk Mang Kosim. Pamanku itu pun berhasil menerobos dan menyaksikan langsung semua proses pengangkatan hingga penguburan kembali jasad.
Aku yang merasa penasaran tentang apa maksud dari pembongkaran makam itu, meski menyimpannya dulu. Aku menunda meminta penjelasan Mang Kosim, dikarenakan kedua orang tuaku berkunjung lebih awal dari rencana. Hari ini mereka sampai di sini. Aku ikut menitikkan air mata, begitu menyaksikan nenek dan ibu berpelukan erat, dekapan seorang ibu yang penuh kerinduan pada anaknya. Menetaplah di sini, Ucap nenek lirih masih memeluk ibu. Sementara ibu hanya terdiam, membiarkan bulir air mata menetes di punggung nenek. Mungkin setelah pensiun aku akan menemani ibu. Ucap ibu setelah melepas pelukannya. Selama ini ibu sudah menawari nenek untuk tinggal bersama, namun nenek bersikeras memilih tinggal di kampung halamannya. Dan pada kenyataannya, kerinduan itu justru menyiksa. Namun itulah yang terjadi. Nenek punya pilihan hidupnya sendiri. Begitu ada kesempatan, aku langsung menemui Mang Kosim, menjawab semua penasaran yang menyesak di dada. Apa yang terjadi, Mang? Apa jasadnya masih utuh? Mang Kosim langsung memangkas pertanyaanku dengan menyuruhku membuatkannya kopi. Sepertinya dia tahu kalau aku akan bertanya lebih banyak lagi. Namun aku lega karena kopi itu sudah datang bersama ayah. Entah siapa yang membuat, tapi yang jelas ayah yang membawa di atas nampan. Dan bukan hanya kopi saja, ada juga camilan yang akan menemani cerita Mang Kosim. Memangnya ada apa? Tanya ayah yang sudah membaur bersama kami. Sebelum ayah tahu semua, aku meminta agar Mang Kosim lebih dulu menceritakan apa yang disaksikan. Setelah mayat Pak Karta diangkat, Mang Kosim melihat dengan jelas mayat Pak Karta sudah mulai membusuk dan didekati belatung. Terlihat juga kapas yang memang diganti kapur masih melekat di setiap bagian wajahnya. Sementara kain mori yang dipergunakan terdapat sambungan di bagian lehernya. Sempat terjadi perdebatan saat seorang sesepuh desa menyuruh membawa jasad Pak Karta dibawa pulang dan dibenahi di rumah. Namun pihak keluarga memaksa agar dibenahi di lokasi saja. Hingga Pak Modin menengahi, beliau ikut pada permintaan pihak keluarga selaku pemegang kendali. Namun mereka harus mempersiapkan segala keperluan di area pemakaman tersebut. Pada akhirnya, Satpam dengan dibantu ahli waris keluarga mempersiapkan semua, mulai dari kain mori hingga perlengkapan pemakaman kecuali nisan. Dan mayat itu pun kembali disempurnakan, dikafani sampai disolati dan kembali dikubur. Begitu selesai, Pak Modin berpesan agar hal itu tidak kembali terulang. Seburuk apapun jasad seorang muslim, haruslah dilakukan penyempurnaan menuju alam kubur. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena orang yang menggunjing justru dosanya berlipat-lipat. Aku termenung begitu Mang Kosim selesai bercerita, membiarkan ayah yang masih penasaran ikut terdiam. Sejenak, bayangan pocong kembali melintas. Itulah sekali dalam seumur hidupku melihat pocong, dengan penampakannya yang sangat menyeramkan, dan selalu meneror warga dengan didahului suara. Bobonyar, kapo anyar morianyar. Bobonyar, 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 bobonyar, kapo anyar morianyar.
Cuaca cerah sepanjang hari membuatku hanya bermalas-malasan saja di rumah. Berulang kali ibu bangunkan tidurku agar segera menjemput bapak yang masih di kebun. Cepet, Din. Kasihan kalau bapak kamu tuh jalan kaki. Teriak ibu dari luar kamar. Dan selalu saja aku menyaut mengiyakan, walau kembali terlelap. Akhirnya aku bangun juga setelah kesekian kali ibu berteriak menyuruhku. Aku lihat jam dinding, pukul 4 lebih sedikit. Biasanya bapak pulang berkebun pukul 4:15. Bila aku tidak ikut membantu, maka aku yang selalu menjemputnya. Maklumlah, aku adalah anak lelaki satu-satunya di rumah. Kakak dan adikku semua perempuan. Kamu tidak sholat dulu? Tanya ibu saat melihatku menaiki motor. Aku menstarter motor lalu melaju tanpa memperdulikan pertanyaan ibu. Pertanyaan yang selalu diulang setiap sore. Mungkin itulah yang selalu dikhawatirkan para ibu. Takut jika anak-anak mereka meninggalkan sholat 5 waktu yang menjadi tiang agama. Karena dengan sholat, maka akan tercipta rasa damai di hati. 10 menit perjalanan, sampailah aku di pinggiran kebun, di mana terdapat gubuk cukup besar di sana. Selain untuk beristirahat dan untuk berteduh saat musim hujan, gubuk tersebut juga difungsikan sebagai lumbung. Hasil tani berupa jagung akan ditaruh di sana sampai beberapa waktu. Begitu sudah cukup kering, barulah jagung itu dibawa pulang untuk digiling. Selanjutnya, dikeringkan sebentar, barulah dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bapak yang sudah menunggu di gubuk itu langsung membonceng dan mengajakku segera pulang. Saat keluar jalan perkebunan, kami disalip 3 motor yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dasar anak muda, ucap bapak yang terkaget saat disalip. Dia tidak sadar kalau anaknya juga seorang pemuda. Dan mungkin dia tahu kalau aku tidak pernah kebut-kebutan di jalanan. Tepat di pertigaan dekat gapura kampung, suasana terlihat sangat ramai. Ada kepanikan yang terlihat di sana. Aku segera memarkir motor di pinggir jalanan, lalu melihat apa yang sedang terjadi. Bapak pun ikut serta bertanya pada warga tentang kejadian yang berlangsung. Ternyata satu dari ketiga motor yang menyalipku tadi mengalami kecelakaan. Motor tersebut terpental beberapa meter dan hancur di beberapa bagian. Sementara pengendara motor itu mengalami luka patah kaki dan luka di kepala. Tapi perempuan yang dibonceng kondisinya sangatlah parah. Darah terus keluar dari hidung juga telinganya. Perempuan itu tidak sadarkan diri. Salah seorang temannya yang tadi pergi sudah datang bersama mobil dan sopir. Mungkin dia juga adalah salah satu anggota keluarganya. Tanpa banyak bicara, segera kedua korban kecelakaan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun naasnya, perempuan yang mengalami luka parah itu meninggal dunia saat dibopong. Jenazah perempuan tersebut langsung dibawa pulang. Aku dan bapak masih ikut berkerumun di sana, saling mencari tahu informasi tentang terjadinya kecelakaan yang telah merenggut nyawa itu. Ternyata perempuan tersebut berasal dari perkampungan sebelah yang masih satu kelurahan denganku, tapi cukup jauh dari tempat tinggalku. Mungkin jaraknya sekitar 1,5 kilometer dari kampungku. kamu jangan suka ngebut. Kalau sudah kejadian seperti itu, siapa yang disalahkan? Ucap ayah memberi nasihat sembari menuju motor. Sore itu juga proses penguburan jenazah dilaksanakan. Isak tangis memilukan terdengar di sana. Pihak keluarga sama sekali tidak menyangka akan takdir yang ditulis pada gadis tersebut. Di usianya yang masih sangat muda itu, dia meninggal dunia. Pemakaman itu berlangsung hingga selesai isya,
Semua berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Acara tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga berjalan dengan lancar hingga malam ke-6. Tidak nampak ada sesuatu yang mencurigakan. Namun saat menginjak malam ke-7, suasana perkampungan mendadak menjadi mencekam. Suara lolongan anjing liar terus terdengar dari arah pemakaman. Bahkan suasana itu juga sampai di kampungku. Tidak nampak kondisi seperti malam-malam lain. Saat mendekati tengah malam, aku berjalan sendirian menuju pulang. Itulah kegiatan malamku, bergadang di anggrek bambu bersama kawan-kawan. Terkadang bermain gitar, terkadang bermain karambol. Itu selalu kulakukan hingga tengah malam, bahkan terkadang bisa sampai dini hari. Suara anjing yang terus bersahutan membuatku merinding. Ditambah lagi burung hantu yang terbang bersahutan dengan kelelawar. Sekejap kemudian angin bertiup sangat pelan mempermainkan dedaunan. Tiba-tiba aku merasakan langkahku semakin berat. Ada apa ini? Gumamku dalam hati. Dan jantungku berdetak sangat cepat saat terlihat sosok pocong. Sosok itu muncul tepat di samping pohon nangka di area perkebunan sempit tengah kampung. Aku yang ketakutan luar biasa mencoba untuk berlari, tapi kakiku terasa sangat berat. Seakan ada beban sangat berat di ujungnya. Mulutku juga kaku, tidak bisa berucap. Hanya gemetaran saja yang kurasakan, pasrah pada keadaan. Sosok pocong itu bergerak menuju ke arahku. Terlihat jelas wajahnya yang sangat menyeramkan. Di saat itu tidak lagi terdengar suara apapun, sunyi senyap. Begitupun hewan malam yang berkeliaran, semua menghilang entah kemana. Ketakutanku semakin menjadi saat pocong itu mendekat. Aku hanya terdiam sambil memejamkan mata. Tidak tahu lagi mesti berbuat apa selain berdoa di dalam hati. Din? Ucapan seorang perempuan mengagetkanku. Saat membuka mata, terlihat ibu berada di hadapanku. Ayo pulang, panggilkan Pak Mantri untuk memeriksa bapakmu. Lanjut ibu dengan wajah cemas. Katanya bapak mendadak demam tinggi disertai muntah. Aku celingukan mencari-cari keberadaan pocong tadi, tapi sosok itu telah lenyap entah kemana. Aku langkahkan kaki yang sudah kembali normal. Bergegas aku mengejar ibu yang lebih dulu berjalan. Tidak ada yang dikhawatirkan dengan kesehatan bapak. Setelah mendapat obat lambung yang cocok, dia kembali merasa sehat. Sedangkan aku masih terus teringat kejadian kemarin malam, di mana sosok pocong yang dengan tiba-tiba muncul menakutkan. Malam ini, aku kembali nongkrong bersama kawan-kawan setelah 2 hari absen. Begitu sampai di sana, tampak beberapa temanku memperbincangkan tentang sosok perempuan yang meninggal karena kecelakaan. Mereka bercerita kalau sosok perempuan itu telah menjelma menjadi pocong. Cerita itu disertai dengan bukti seorang bapak yang melihat penampakannya. Bapak yang mendapat giliran ronda itu jelas sekali melihat penampakan pocong di tengah kampung, tepatnya di pohon nangka tua di kebun milik Pak Carik. Aku hanya menjadi pendengar setia tanpa berkomentar apapun, juga menyembunyikan tentang sosok yang juga kutemui. Selain bapak tersebut, Nyi Warsih juga ditemui pocong di tempat yang sama. Wanita penjual hasil bumi warga yang selalu berangkat ke pasar pukul 1 malam itu sangat shock ketika menemui sosok yang belum pernah dilihatnya. Hingga Nyi Warsih mengalami demam tinggi selama 3 hari. Cerita itu membuatku ngeri sendiri. Teringat pocong yang sangat menyeramkan.
Apa jadinya kalau ibu tidak muncul di saat itu? Pertanyaan itu datang di pikiranku, dan semoga kejadian menyeramkan itu tidak lagi kutemui. Malam-malam berikut, teror pocong semakin menjadi. Kemunculannya bukan hanya di pohon nangka, tapi hampir di setiap sudut perkampungan. Yang sudah barang tentu membuat warga semakin cemas. Apalagi sudah beberapa warga yang mengalami bertemu pocong tersebut. Kebanyakan dari mereka mengalami sakit demam juga sakit kepala hebat. Hal itu ramai menjadi perbincangan. Warga pun enggan dan tidak berani keluar di malam hari, termasuk aku yang masih merasakan trauma. Kampungku menjadi sepi. Selepas pukul 9 malam, suasana sangat hening dan mencekam. Hanya suara khas binatang malam saja yang terdengar sesekali. Meskipun begitu, tidak ada tindak lanjut dari para pemuka kampung, baik para kiai maupun orang pintar. Mereka belum bisa menemukan jalan keluar agar desa kembali tenang. Dan penampakan pocong semakin menjadi. Kali ini, pocong tersebut mengetuk pintu rumah-rumah warga kampung. Suaranya menggema, meminta pertolongan pada warga untuk sempurnakan jasadnya. Sungguh, pemandangan yang amat menyeramkan. Dari sanalah, para pemuka kampung mulai berdiskusi tentang hal gaib tersebut. Mereka beradu pendapat untuk membuat desa kembali seperti dulu, nyaman dan menyenangkan, hingga diambillah keputusan untuk mencoba mengusir sosok pocong tersebut. Perburuan pada sosok itu pun dimulai. Diawali dari orang pintar yang mencoba melakukan komunikasi, tapi semua percuma. Sosok itu tidak menampakkan wujudnya kecuali pada orang awam. Cara itu pun dianggap tidak tepat. Giliran para kiai yang mengajak orang kampung melakukan doa bersama untuk arwah tersebut, karena diyakini pocong itu adalah perempuan yang mengalami kecelakaan. Maka kegiatan diadakan di pertigaan tempat terjadinya musibah. Dan lagi-lagi, cara ini tidak membuahkan hasil. Pocong itu masih bergentayangan menakuti warga. Berita tentang pocong itu mulai beredar ke seluruh penjuru desa. Mendengar kabar tersebut, pihak keluarga tidak terima dan tidak percaya kalau anaknya yang sudah meninggal bergentayangan dan menghantui warga kampung. Karena selama ini, para kerabat maupun saudaranya tidak pernah menemui keganjilan. Orang tuanya yang sering ziarah kubur juga tidak menemukan hal yang aneh. Akhirnya, pihak keluarga menemui seorang ustadz untuk memastikan cerita tersebut. Ustadz dari pesantren luar daerah itu merupakan guru dari salah satu saudara korban kecelakaan. Selain itu, Pak Ustadz juga sudah akrab dengan keluarga korban, sehingga beliau akan meluangkan waktu untuk meninjau makam gadis tersebut. Apabila cerita itu benar adanya, mereka minta tolong untuk menyempurnakan jasad anaknya agar tidak bergentayangan. Sore itu, pihak keluarga mengantar Pak Ustadz ke pemakaman. Setelah selesai berdoa, Pak Ustadz menyuruh semua anggota keluarga agar melihat dari kejauhan. Mereka pun menuruti perintah Pak Ustadz dengan berdiri menjauh dari makam. Pak Ustadz memulai ritualnya dengan berdoa. Hari semakin gelap. Bertepatan dengan azan maghrib, muncullah asap tipis yang lama-kelamaan berubah menjadi tebal. Setelah asap itu hilang diterpa angin, tampak sosok pocong berdiri di tengah makam. Sosok yang selama ini meneror warga itu terlihat diam di hadapan Pak Ustadz. Tampak ada kesedihan yang dirasakan seluruh anggota keluarga, terutama ibunya yang tidak tahan meneteskan air mata. Anakku, ucap sang ibu penuh kesedihan. Beberapa saat kemudian, angin kencang datang, yang disusul menghilangnya sosok pocong tersebut. Pak Ustadz meletakkan kedua tangannya di atas nisan tempat kepala jasad.
Tangannya bergetar hingga ke seluruh tubuhnya. Begitu angin menghilang, getaran itu pun ikut berhenti. Alhamdulillah, ucap Pak Ustadz yang disusul memanggil anggota keluarganya untuk mendekat. Semua melingkari makam mengamini doa dari Pak Ustadz. Tepat iqomah berkumandang, mereka beranjak meninggalkan makam. Setelah dilakukan doa petang itu, warga kampung terbebas dari teror pocong yang menyeramkan. Aktivitas warga di malam hari kembali berjalan normal tanpa ada keresahan. Dan hingga saat ini, kampungku sudah aman dari teror pocong, sosok paling menyeramkan yang pernah kutemui. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.